Aris masuk. Pak, bentar ya. Oke, Ali mau masuk ya. Ali masuk, Ali. Ayo, masuk. Tidak apa-apa, ini saya putarkan dari tempat saya juga boleh, dari tempat Pak Bom Bom juga boleh. Nah, ini dia. Oke, Ari. 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 Iya. Halo, iya. Saya nonton itu videonya. Ya, memang benar kita membahas Saibu Kori berapa tadi itu. Ya, saya ambilkan dulu lah ininya apa. Jadi itu kan diskusi antara saya dan beberapa teman dan ada satu muslim yang namanya Aku Islam. Terus menghujatnya di mana? Ya, menghujatnya di mana? Ada kata-kata bahwa Muhammad suka laki-laki. Kamu sudah memberikan keperluanmu belum? Gitu. Bahwa Nabi Muhammad SAW, Pak Cino bilang, Nabi Muhammad itu suka laki-laki. Nabi Muhammad itu suka laki-laki. Terus ada perkataan, kamu sudah memberikan keperluanmu belum? Oh, sebentar. Kita kasih aja videonya ya. Bentar ya. Saya kan bisa ambil dari sini, ya. Iya. Kamu ternyata sumbu pendek juga, Ari ya. Yang nulis jenggot itu siapa di situ? Ari, bukan sumbu pendek, Pak. Yang nulis jenggot di situ siapa, Ari? Nabi Muhammad suka laki-laki siapa? Yang nulis jenggot di situ siapa, Ari? Yang nulis jenggot di situ siapa, Ari? Itu kan di antara dua mulut. Bukan di antara jenggot yang saya itu di antara dua mulut. Itu di antara dua mulut. Yang saya permasalahkan itu kan di antara dua mulut. Bahwa Rasulullah itu suka laki-laki. Ya. Yang bilang itu kan di antara mulut. Yang bilang di antara laki-laki siapa? Nah, ini saya barusan rekam. Kebetulan saya barusan ya ada. Bahwa Muhammad suka laki-laki. Makanya saya sedang merekam, kebetulan saya dikasih tahu sama teman. Jadi begini, saya tanya ke kamu. Nanti saya tanya. Saya tanyakan ke pihak MUI apakah itu penistaan atau bukan. Ya, saya tanya ke kamu. Apakah yang punya jenggot itu laki-laki atau perempuan? Bukan masalah jenggot yang saya permasalahkan. Yang punya jenggot itu yang punya jenggot itu laki-laki atau perempuan? Yang punya jenggot itu laki-laki atau perempuan? Yang punya jenggot laki-laki apa perempuan? Halo? Mana dia? Yang punya jenggot laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya sudah. Terus apa yang salah di situ? Kan di hadisnya itu di antara dua jenggot. Bahwa Muhammad gini. Sebentar, kita putar. Sebentar, kita putarkan dulu videonya ya. Kita ambil dari menit. Iya, sebentar. Itu yang mana dia itu? Bulan berapa itu ya? Halo. Di videonya Pak. Halo. Iya, yang tadi video tadi Pak. Ya? Di video tadi Pak Bom Bom. Coba Pak. Saya nggak dapat videonya. Oh ini nih. Udah nih. Saya barusan merekam. Saya sudah merekam. Iya nggak apa-apa. Kan nggak ada yang salah. Orang diskusi. Kebetulan saya dikasih tahu sama teman. Oh caranya begini ya. Saya udah merekam sih. Iya, kan kita diskusi kok. Dan itu diskusi sama muslim. Awalnya, iya, aku tahu. Makanya kan awalnya kan aku nggak masuk nih ya. Nih ceritanya, ini kisah ceritanya ya. Pak Bom Bom diputar Pak. Pak Bom Bom diputar Pak. Awal ceritanya itu saya awalnya cuma mendengar, saya nggak mau masuk. Sebentar kita dengar aja. Bentar kita dengar ya. Mana dia? Kita dengarkan aja. Mana buktinya yang paling kalau Muhammad itu adalah Nabi? Begitu. Bentar ya, ini awalnya dari sini. Coba ya dengar Ari ya. Ya. Selamat malam Pak Yusuf. Pakai handset Pak, coba pakai handset. Hah? Iya, ini pakai handset Pak. Supaya saya bisa melihat
bahwa Anda memang benar-benar sudah paham tentang Islam, dan saya baru menjelaskan tentang kekristenan yang Anda tanyakan gitu. Silakan supaya fair gitu. Coba buktikan sama saya berdasarkan apa Anda kan apa? Ini kan channel Kristen. Ini kan channel Iya, Anda bertanya kan Anda kan dari Muslim. Kecuali Anda dari Kristen, saya langsung jelaskan. Karena Anda ini dari Muslim, karena teman-teman dari Muslim selalu punya kelakuan itu sama. Masuk itu cuma menguji-uji gitu loh. Makanya saya juga pengen uji Anda. Anda ini punya Islam ini benar-benar Islam, benar-benar paham Islam apa enggak gitu loh. Coba Anda jelaskan dulu sama saya, Muhammad itu berdasarkan apa Anda jadikan nabi? Bukan diuji, Pak. Ini Iya, makanya bukti bahwa Yesus itu data validnya di mana, bahwa Yesus itu Tuhan, Pak. Nah, itu. Iya, makanya Itu. saya juga minta bukti. Itu. Coba kamu Mana dengarkan. buktinya yang valid kalau Muhammad itu adalah nabi. Nah, Begitu. jadi itu Ari, dia menanyakan Belum selesai, mana Pak. buktinya Belum bahwa selesai, Yesus iya. itu adalah Tuhan. Iya. Ngapain dia tanya-tanya oke. iman orang? Kan begitu. Nah, sebentar, kamu dengar dulu. Dengar lagi. Coba tunjukkan dulu, siapa tahu nanti si Muhammad Handika nanti bisa balik lagi ikut Muhammad gitu. Ayo Pak Andika, buktikan Pak Andika. Itu Tuhan Pak Andika, ayo buktikan Andika. Pak Yusuf. Kalau saya ngebuktinya gimana? Saya udah kasih mukjizat, udah dikasih bayang-bayang, udah bener dikasih keselamatan. Saya mau ngomong, situ nggak percaya mau gimana? Susah kan kalau nggak percaya. Anda bisa jawab nggak ini Islam? Saya punya pertanyaan. Anda jawab dulu, baru nanti kita menjelaskan dari sisi kekristenan. Ini Berdasarkan apa? Bukti apa yang Anda bisa jelaskan kepada kami kalau Muhammad itu adalah nabi? Saya sudah dengar, Pak. Silakan, Anda jawab dulu. Aneh, Pak. Itu Saya bisa bantu jawab Pak Yusuf. Ya, silakan Pak, silakan. Kalau dia tidak bisa jawab, Bapak Cicak Kilar aja yang jawab. Silakan. Iya, coba tayangkan aja, saya punya screen Pak. Dibantu Pak. Ya ini. Baik. Ini sebenarnya jaminannya. Jadi kan Pak KC kan bilang bahwa Muhammad itu tidak bisa menjamin orang masuk surga. Tapi di Sahih Bukhari ini 5993 jelas dikatakan bahwa Muhammad itu menjamin orang masuk surga atas orang tersebut menyerahkan mulutnya, tapi yang pakai jenggot ya, kemudian menyerahkan kemaluannya. Itu barang siapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara jenggotnya, mulut ini, dan di antara kedua kakinya dalam kurung kemaluan, maka aku menjamin baginya surga. Dengarkan Jadi ini setelah itu. Muhammad suka sama laki-laki karena dia suka mulut yang ada jenggotnya, Pak. Itu Nah, sebenarnya. itu dia. Iya, Iya, ini kebenarannya, Pak. Jadi kalau Pak Kece bilang Muhammad itu tidak bisa menjamin surga, bisa, Pak. Tapi orang tersebut harus memberikan mulutnya, tapi yang punya jenggot ya, dan kemudian memberikan kemaluannya, Pak. Itu Pak Yusuf. Gitu ya. Jelas. Barang siapa dapat Yang saya tanya menjamin. tadi gini, Pak. Enggak, ini kan Pak Yusuf kan nanya ke Bapak kamu, Yesus Pak. itu Tuhan dulu. Bukan, ya kan kita kan imbang lah, Pak. Oh. Sekarang kan ini kenapa, Pak? Jangan stres. Mana-mana. Saya juga mau berdiskusi Memang makanya. selalu Islam itu selalu dikeroyok di sini. Susahnya Yang sini namanya. gitu. Coba Saya mau berdiskusi satu-satu. kalau ditanya. Dan penjelasannya sesuai dengan pertanyaan. Aduh. Ya, Saya juga Belum lagi dijelaskan sesuai dengan Udah, Pak Ciler. Sudah Pak Ciler. dikeroyok. Apakah Kayaknya Ali itu paham itu. Bukan sesuatu begitu. yang dijelaskan Tadi Anda? kan Ya, Pak. Pak Islam, tadi Pak Yusuf menanyakan bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Muhammad itu nabi. Saya bantu Anda. Ini kita Sudah. Anda. Sudah. Ada di Pak saya. Ciler. Iya,
ini kebenaran loh. Jadi kamu sudah serahkan Pak, biar mulut bentar, Pak. kamu yang ada jenggotnya kepada Muhammad. Itu dulu pertanyaannya. Atau mungkin tidak punya jenggot kali ini aku bilang. Kita tunjukkan dulu nih, ada jenggot nggak? Coba kamu ada jenggotnya nggak? Kasih itu ke Muhammad. Gitu loh. Kamu masuk surga. Kan asik. Ya kan? Udah Pak Killer. Ya. Udah paham. Ali udah paham itu. Ali. Ali. Iya, iya. Oke. Saya ngomong. Jadi gini, Oke. intinya adalah Silakan. saya kasih tahu kronologisnya sedikit. Awalnya saya hanya mendengarkan. Kemudian setelah saya mendengarkan ini, saya berusaha untuk menjelaskan ke Pak Jiller, dan saya menjelaskannya itu sekitar jam setengah 12 malam atau jam 11 malam, pokoknya tadi di 30 menit atau 40 menit terakhir saya masuk di channelnya Pak Yusuf. Saya jelaskan sama Pak Jiller bahwa maksud dari hadis tersebut adalah barang siapa yang menjamin kepadaku untuk menjaga kemaluan, untuk menjaga lisan, untuk tidak berbuat sesuatu yang untuk memfitnah orang atau kata-kata yang buruk pada orang dan menjaga kemaluannya, maksudnya dari hal-hal perzinahan atau itu, aku akan menjamin untukmu surga. Saya jelaskan itu di 30 menit terakhir karena saya baru masuk. Tapi saya sempat mendengarkan dari menit ya, dari pertengahan. Makanya saya bisa tahu karena saya memang sempat mendengarkan. Kemudian saya masuk di terakhir dan saya jelaskan ke Pak Jiller juga. Ya, begitu cerita kronologisnya. Ya terus yang Mas- menistanya di masalahnya mana? apa, Mas Ari? Iya, menistanya di mana? Masalahnya adalah dari hadis tersebut Pak Jiller itu mengatakan bahwa Muhammad suka laki-laki. Loh, kan itu jenggot. Jenggot itu yang punya laki-laki atau perempuan? Ada kata-kata yang suka laki-laki, Pak. Dengan kata lain, Jenggot itu laki-laki. Jenggot itu Tafsiran saya ya. Sebentar, Ari. Tafsiran saya ya, bahwa Pak Jiller menganggap seolah-olah ini tafsiran. Mohon maaf kalau saya salah. Saya menafsirkan bahwa Pak Jiller mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah gay. Karena Pak Jiller bilang begitu. Itu tafsiran Itu kata kamu. Jadi bisa tafsiranmu ke bawah untuk menjerat orang ya, Ri. Makanya saya bilang, saya kan nggak pernah sampai mau nyimpan video ini. Bahkan sampai tadi ditanyakan Pak Jiller, saya bilang saya belum. Laporin aja Bukhari yang nulis hadisnya. Laporin aja sih Bukhari yang nulis hadisnya. Sebentar. Itu adalah Pak Jiller mengatakan Nabi Muhammad itu suka laki-laki. Loh itu kan yang nulis jenggot di situ siapa? Yang nulis jenggot di situ siapa, Ri? Emang yang di antara dua mulut yang punya jenggot itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nah, Ya sudah. Yang bilang Nabi Muhammad suka laki-laki siapa? Itu kan menjamin. Sebentar saya ambilkan hadisnya, mana hadisnya lagi nih? Menjamin Tadi kan ada sudah jenggot. Ya udah gini aja, Tampilkan hadisnya, jadi tampilkan hadisnya. tampilkan. Saya sudah jelaskan tafsiran Kita hadis bahas, tersebut. Baik. Tafsiran hadis tersebut adalah barang siapa yang menjamin kepada Rasulullah untuk menjaga lisan dan keluarga. Mic-nya Palobo, mic-nya sebentar. Palobo mic-nya, Pak. Jadi gini. Bisa saya komen sedikit. Sudah? Jadi begini, Ri. Ari kan terlambat, Pak. Begini, ntar, Ri. Saya sudah paham. Saya ada di situ. Jadi bahkan begini. Waktu itu kan Ari terlambat masuk. Kemudian Ari kan setelah 30 menit kemudian Ari kan bilang Ari ada masuk dan menjelaskan. Nah, kalau Ari sudah menjelaskan seperti itu, apapun penjelasan Ari, kami kan tidak membantah. Ya sudah selesai. Jadi tidak ada masalah gitu. Seandainya Ari pada saat itu langsung ada, ya kemudian Ari menerangkan sesuai dengan keyakinan Ari, nggak masalah, Ri. Itu menurut keyakinan Ari, oh maksudnya kalau di antara dua mulut itu jenggot itu artinya menjaga mulut, ya dari perkataan dosa kan gitu, betul ya? Itu kira-kira kan?
Jadi perkataan tidak pantas. Sebentar dulu. Nah, menjaga kemaluannya maksudnya itu ya tidak boleh berbuat yang zina. Mungkin maksudnya begitu ya. Nah, cuma ini kan Ari masuknya di belakangan, ya kan? Nah, Pak Chiller sudah membacakan hadis tersebut. Kemudian Ari sudah menjelaskan, ya sudah. Kan begitu. Saya juga paham kok, terima penjelasan Ari kok, ya kan? Ya, walaupun saya setuju atau tidak, ya saya ngerti penjelasan Ari itu, maksud Ari itu seperti itu. Saya kira nggak usah di itu lagi lah, ya kita kembali ke topik Pak Bob. Ya, baik. Sebelum kita balik ke topik, kan dari kemarin saya nggak mempermasalahkan, saya akhirnya mencari dan ketemu. Kemudian ketika ketemu, saya tidak berusaha untuk membuka lagi hal ini. Tapi tiba-tiba ditanyakan lagi sama Pak Cicar Killer. Ya mau nggak mau. Kan kamu bilang saya menista. Apa yang saya nistakan di situ gitu loh? Apa yang saya nistakan? Ya, ini kalau menurut saya itu Pak Ciller terlalu jauh. Menurut saya itu kan menurut saya. Bagaimana kalau saya tanyakan kepada pihak yang lain? Nanti boleh nggak saya tanyakan? Ya kan akhirnya kamu jelaskan, ya sudah kan begitu. Kalau dibaca dari hadis itu, makanya gini Pak Ciller, karena di antara dua mulut dan ya kan? Nah, Pak Ciller nantang saya, kalau saya tidak bisa membuktikan, saya yang Pak Ciller akan tuntut. Nah, berarti kalau kayak gini, berarti Pak Ciller nggak mau selesai. Kalau menurut saya, saya tanya kepada pihak-pihak yang paham, apakah ini menista apa tidak, gitu aja. Sebenarnya nggak mau mempermasalahkan. Kalau menurut saya tidak menista apapun di situ. Saya membacakan karena di situ ada jenggot. Yang saya tahu, yang punya jenggot itu laki-laki. Ada yang salah di situ? Apakah perempuan punya jenggot? Ada. Oh, ada. Kalau ada salah saya berarti. Jarang dong. Sekarang begini aja Pak, kalau menurut saya ya, Pak Ari itu menjelaskan seperti itu. Apa Pak Ari sudah baca tafsirnya? Oke, saya jawab. Saya mendapatkan pemahaman seperti ini dari para guru saya. Bukan, saya mendapatkan itu enggak tafsirnya hitam atas putih. Tafsir dari hadis tersebut saya dapatkan dari guru saya. Ya, mana tafsirnya? Coba dibentangkan. Bentangkan sini. Jadi kita nggak dapat tafsir. Tampilkan. Kita nggak usah debat kusir. Nggak usah debat kusir. Nggak usah debat kusir. Nggak usah debat kusir. Udah gini aja. Saya sampai tadi. Tampilkan aja. Saya udah sampai dari tadi. Saya tidak mempermasalahkan. Tapi tiba-tiba saya kira udah. Biar dia mau sesuatu yang saya tidak mau tampilkan. Biar dia mau lakukan apa terserah, itu urusannya dia, silakan. Itu aja Pak Bombong. Iya. Begini loh, Pak Rewawa, Pak Lubu, Pak Bombong, saya tadi tidak mau mempermasalahkan hal ini. Sampai akhirnya saya ditanya. Mempermasalahkan perkataan juga nggak masalah. Saya tidak mempermasalahkan. Dengar dulu. Kalau mempermasalahkan juga Mas Ari, itu hak Mas Ari, silakan Mas Ari mau mempermasalahkan atau tidak, silakan, itu haknya Mas Ari. Ya udah, saya nggak mempermasalahkan, tapi saya akan coba kirimkan, saya tanyakan. Udah itu aja. Silakan. Kirimkan. Kalau perlu ke Arab, Ri. Silakan. Kamu panggil Zakir Naiknya, siapa yang jago-jago, translate, suruh terjemahkan. Gak ada kita takut dengan ancaman kalian. Silakan. Ya udah, nggak usah dibahas. Mas Ari ya sebentar Pak, sebentar Ari. Bentar, begini Ari. Nggak ada ngancam, Ari nggak ada ngancam. Cuma Ari berpendapat begini, berpendapat ada arah ke situ. Nah sekarang kan sudah dijelaskan oleh Pak Chiller dan Ari juga sudah menjelaskan pada saat itu, kan begitu. Penjelasan Ari kan tidak ada yang bantah juga.